Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Riau Kepri. Bersama saya, Dedi Rahmansyah. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang wanita muda di Batam dianiaya hingga tewas. Korban dianiaya saat mengikuti seleksi berupa tradisi pelaris yang diterapkan perusahaan saat penerimaan karyawan. Sebanyak 290 personel Brimopolda Riau mulai membantu pencarian korban banjir dan longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Bolu ikan dan paniaram merupakan kue tradisional yang diminati masyarakat Kampar. 2 jenis kue itu juga sebagai pelengkap menu utama saat kenduri dan pesta adat. Seorang wanita muda tewas dianiaya sejumlah orang di Batam, Kepulauan Riau. Peristiwa berawal saat korban bernama Putri melamar pekerjaan di tempat hiburan. Namun sebelum dipekerjakan, harus mengikuti tradisi atau ritual pelaris. Korban ditempatkan di sebuah mes, kawasan Jodoh Permai, Kota Batam. 3 hari menjalani ritual pelaris, korban akhirnya tewas karena disiksa oleh beberapa orang pengelola usaha tempat hiburan. Polisi kemudian menangkap 4 orang tersangka, yakni Koko sebagai pelaku utama yang dibantu oleh 3 orang pegawai, yakni Noviana selaku mami atau koordinator LC, kemudian Angelina dan Tama yang turut serta menghilangkan rekaman kamera pengawas di lokasi. Kapolsek Batu Ampar mengatakan, sebelum kejadian, korban melamar untuk bekerja setelah mendapat informasi lowongan pekerjaan melalui media massa. Jadi korban ini melihat adanya lowongan pekerjaan di media sosial Instagram, ya. Jadi korban ini berniat memang melamar sebagai LC, ya. Tapi setelah sampai di tempat itu, manajemen LC yang dikelola oleh tersangka utama dan pacarnya ini beserta dengan 2 tersangka lainnya, yaitu memiliki tahapan-tahapan yaitu seperti ritual. Ya, ritual yang harus dilalui apabila ingin bekerja di agensi mereka. Motif kekerasan yang dilakukan oleh tersangka WL, ya, alias Koko ini, yaitu karena merasa sakit hati dengan melihat video rekayasa yang dikirimkan oleh tersangka Ain yang merupakan adalah pacar dari tersangka WL. Motifnya sakit hati. Sampai dengan saat ini, ya, kita masih mendalami kemungkinan itu, ya. Segala kemungkinan itu mungkin bisa terjadi. Makanya tadi saya sampaikan kepada rekan-rekan, tolong beri kami ruang dan waktu, ya, untuk mengungkap seterang-terangnya perkara yang sedang kami tangani ini. Keempat tersangka kini ditahan di Polsek Batu Ampar, dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Aulia Iksan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Kementerian Transmigrasi menyalurkan bantuan kapal bagi nelayan di Rempang Eco City, Batam, Kepulauan Riau. Penyaluran 16 kapal dilakukan sebagai upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan warga. Kapal dilengkapi dengan jaring sebagai alat tangkap serta toilet kecil. Wakil Menteri Transmigrasi mengatakan, selain penyaluran kapal, juga memberikan jaminan kebutuhan pangan selama 1 tahun. Seluruhnya kapal, kemudian perangkat untuk alat penangkap ikan, dan seluruhnya itu adalah diberikan bantuan oleh Kementerian Transmigrasi. Bagi warga transmigrasi juga diberikan jaminan hidup selama 1 tahun.
dan itu menjadikan bukti bahwa negara hadir bagi warga trans dan warga yang tinggal di kawasan transmigrasi. Jaminan kebutuhan pokok 1 tahun diberikan meliputi bantuan beras 43 kg per bulan per keluarga, minyak goreng, peralatan mandi dan dapur, hingga kebutuhan anak-anak. Usai 1 tahun diberikan jaminan, pendapatan dan kesejahteraan para transmigrasi telah stabil sehingga bisa mandiri. Salah seorang nelayan mengatakan, dengan diberikannya bantuan kapal yang cukup bagus, ia dapat melaut lebih jauh sehingga hasil tangkapan pun akan lebih banyak. Biasanya kami kan pakai pompa kecil ke speedboat mesin 15 PK. Kadang tuh kami cuma berdua kan, dapatnya kadang 30 kilo, 40 kilo. Sekarang kan kami kan dapat bantuan kapal besar. Setidaknya kami pergi lebih agak jauh, lebih cari ikan yang banyak gitu, di laut agak luas ya kan. Sementara biaya yang digelontorkan untuk 16 kapal itu mencapai 8,7 miliar rupiah dan akan ada penambahan jika kebutuhan nelayan meningkat. Aulia Iksan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Operasi Zebra Lancang Kuning 2025 berakhir pada 30 November 2025 lalu di seluruh wilayah di Provinsi Riau. Selama 2 pekan berlangsung, petugas menindak sebanyak 4.527 pengendara yang melanggar aturan. Adapun pengendara yang ditindak meliputi pengendara yang tidak mengenakan helm saat berkendara, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan tidak melengkapi surat-surat kendaraan. Selain itu, kendaraan overdimensi dan overload atau odol tak luput dari penindakan petugas. Pada penindakan Operasi Zebra Lancang Kuning tahun ini, lebih mengedepankan penindakan berupa teguran terhadap pengendara daripada penindakan penilangan. Kendaraan yang dilakukan penilangan berupa kendaraan yang digunakan untuk balap liar. Kepala Bagian Bin Opsnal Ditlantas Polda Riau, AKBP Irmadison menyebut, angka penindakan teguran di tahun ini turun hingga 38% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dengan tujuan operasi yang pertama itu adalah menurunkan angka pelanggaran dan angka kecelakaan serta fatalitas laka lantas guna meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Nah, selama 14 hari operasi ini digelar, mulai dari tanggal 17 November sampai 30 November didapatkan hasil terkait dengan kecelakaan lalu lintas mengalami secara kualitas mengalami penurunan sebesar 33%. Ya, di mana pada tahun sebelumnya tingkat korban yang meninggal dunia ada sekitar 6 orang, untuk tahun ini 4 orang. Nah, begitu juga dengan kerugian material. Nah, dari hasil operasi kali ini, teguran itu mengalami kenaikan, mengalami penurunan sebesar 38%. Pada tahun sebelumnya, jumlah teguran itu 7.244. Pada tahun ini 4.527, jadi turun sebesar 38%. Usai Operasi Zebra Lancang Kuning 2025, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pengendara untuk mematuhi aturan lalu lintas untuk keselamatan di jalan raya. Ahmadison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru Riau.